Halo semuanya, selamat datang di STanime. Di video kali ini saya akan merekomendasikan kepada kalian beberapa anime. Ya minimal satu kali seumur hidup lah kalian nontonnya. Yang pertama ada anime Violet Evergarden. Anime ini bercerita tentang Violet yang telah pulang dari medan perang. Violet merupakan seorang gadis muda yang sebelumnya dikenal sebagai senjata selama dia berperang. Lalu dia memutuskan untuk meninggalkan dunia tersebut demi memulai kehidupan baru. Namun, dalam perjalanan hidupnya pasca perang, Violet masih memiliki sedikit kenangan dan trauma. Pada kehidupan barunya ini, Violet bekerja sebagai penulis surat. Dia bekerja di sebuah perusahaan milik mantan kolonialnya selama dia perang. Tapi sayang, Violet tidak memiliki emosi seperti manusia lainnya. Violet yang terus melakukan pekerjaan tersebut secara berulang, akhirnya memahami apa itu emosi. Ya, seperti orang-orang pada umumnya lah. Misalkan emosi senang, sedih, bahagia, dan cinta. Karena pada saat perang ada seorang mayor yang bernama Gilbert menyatakan perasaannya kepada Violet. Gilbert adalah seorang mayor yang selama ini selalu membantunya dan mengerjakan banyak hal. Violet sangat ingin bertemu dengan Mayor Gilbert yang pernah mengucapkan kepadanya. Namun, sayangnya saat ini Mayor Gilbert tersebut tidak tahu keberadaannya dan telah dianggap tewas dalam peperangan. Yang kedua ada anime Gothic. Walaupun termasuk ke dalam anime lama yang dirilis pada 2011, anime ini bergenre misteri, drama, romance, yaitu Gothic. Dalam anime ini, banyak mengangkat kasus-kasus pembunuhan yang harus dipecahkan oleh tokoh utamanya. Anime satu ini diangkat dari sebuah novel yang ditulis oleh Kazuki Sakuraba. Anime ini mengambil latar tempat di sebuah negeri fiktif yang bernama Kerajaan Subure, yang terletak di antara Prancis, Italia, dan Swiss. Sedangkan plot waktunya terdapat pada tahun 1924 Masehi, setelah Perang Dunia Pertama dan sebelumnya terjadi Perang Dunia Kedua. Di negeri ini terdapat sebuah sekolah yang bernama Margurita Academy, yang terletak pada ketinggian pegunungan Alpen. Uniknya di sekolah ini, orang-orang sangat menyukai cerita-cerita hantu dan legenda horor, sehingga banyak sekali mitos-mitos yang berkembang. Pemeran utama pada anime ini yaitu Victorica dan Kazuya. Kazuya merupakan seorang siswa yang berasal dari Jepang dan satu-satunya orang Asia di sekolah itu. Karena memiliki rambut hitam gelap dan mata hitam, ia dijuluki sebagai The Dark Reaper, malaikat maut yang melegenda di tempat tersebut. Sehingga di awal cerita dia sangat sulit untuk berbaur dengan teman-temannya. Dan pada suatu saat di perpustakaan, dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Victorica. Dia adalah seorang gadis berambut panjang berwarna kuning keemasan yang selalu berada di perpustakaan. Victorica memiliki saudara tiri yang bernama Grenville. Dia adalah seorang inspektur polisi. Walaupun seorang inspektur, dia selalu meminta bantuan Victorica untuk memecahkan kasus-kasus sulit. Kemudian, Kazuya dan Victorica banyak mengalami pertualangan seru dalam memecahkan kasus-kasus pembunuhan di sekitarnya. Yang ketiga ada Shadow House. Anime ini menceritakan tentang kehidupan keluarga yang dijuluki The Shadow, yang hidup di pedalaman hutan. Mereka jauh dari peradaban dan manusia lainnya. Ketika seorang bayangan beranjak dewasa, dia akan diberikan teman untuk menemani serta mendampingi kehidupannya. Teman atau pelayan yang diberikan adalah boneka manusia. Boneka hidup yang ditugaskan melayani bayangan akan selalu merasa senang. Namun, mereka tidak mengetahui tujuan yang sebenarnya. Emiliko adalah sesosok boneka hidup yang ditugaskan untuk melayani bayangan yang bernama Kate. Mereka memiliki perbedaan yang sangat besar. Emiko sangat ceroboh dan bersemangat, sedangkan Kate sangat anggun, namun terlalu datar. Meskipun kepribadian mereka berbeda, namun keduanya saling memahami dan menjadi teman dekat. Emiko selalu bersemangat dan melakukan apapun yang ia bisa untuk melayani tuannya.
Nah, banyak sekali misteri pada anime ini. Apa itu The Shadow? Apa yang mereka lakukan? Siapa yang menciptakan boneka hidup? Semuanya sangat sulit untuk dipahami. Yang keempat ada Haito Gensu, merupakan anime yang diangkat dari sebuah serial novel yang ditulis oleh Ao Jumanji, di mana novel ringan ini bercerita tentang sekelompok manusia yang secara tiba-tiba terbangun di dunia fantasi dan berjuang untuk bertahan hidup. Menjadi orang asing di negeri tersebut membuat mereka tidak ada pekerjaan lain yang dapat mereka lakukan, selain berjaga sebagai penjaga perbatasan kerajaan dari ancaman-ancaman berbagai ras yang dapat merusak kedamaian di negeri baru mereka. Namun, dengan kemampuan yang mereka miliki saat ini, hari-hari yang mereka lalui sebagai calon pasukan relawan sangatlah sulit. Akan tetapi, mereka sadar akan kemampuan yang mereka miliki. Namun, kelemahan ini bukan berarti mereka akan menyerah. Dengan Manato sebagai pemimpin dan pendeta yang karismatik, dan mereka, Haruhiro yang dijuluki sebagai sang pencuri, Ranta si kesatria kegelapan, Moguzo kesatria yang baik hati, Yume pemburu ceria, dan Shiharu penyihir pemalu, kembali berjuang untuk menciptakan impian mereka. Tujuan yang mulia mereka adalah menjadi seorang pejuang relawan yang sebenarnya meskipun di mata mereka hanyalah satu hal yang pasti, membunuh atau dibunuh. Nah, dari sinilah dimulai pertualangan mereka. Buat kalian yang masih bingung dengan ceritanya, silakan nonton sendiri animenya. Yang kelima ada Satsuriku no Tenshi. Cerita ini dimulai ketika gadis berusia 13 tahun yang bernama Rachel terbangun dari tidur panjangnya. Dia menyadari bahwa dirinya awalnya berada di rumah sakit. Namun, ruangan ketika dia bangun itu nampaknya bukanlah sebuah rumah sakit. Rachel menelusuri semua ruangan hingga sampai di sebuah lorong. Nampaknya dia berada di bawah tanah. Saat sedang terlena mencari jalan keluar, Rachel pun bertemu dengan seorang pria misterius yang membawa sebuah sabit besar. Rachel pun ketakutan dan berlari, karena pria itu berusaha untuk membunuhnya. Setelah berhasil kabur, Rachel tanpa sadar sudah berada di ruangan rumah sakit yang dia maksud. Kemudian, ia bertemu dengan seorang dokter. Tapi sayangnya, dokter yang mengaku sebagai dokter pribadi ini punya niat jahat terhadap Rachel. Dokter itu berusaha mengambil mata milik Rachel. Di tengah ketakutannya, Rachel tetap berusaha tenang, hingga akhirnya dokter itu mengatakan bahwa kedua orang tua Rachel sudah meninggal dunia. Rachel pun merasa putus asa dan pasrah bila harus dibunuh. Namun, insiden tak terduga terjadi. Dokter yang berusaha mengambil mata Rachel tiba-tiba dibunuh oleh seorang pria yang membawa sabit itu. Dan Rachel yang merasa sudah putus asa pun meminta pria sabit tersebut untuk membunuhnya. Menurut saya, memang ada misteri di anime ini. Tapi sayangnya misteri tersebut nyaris sedikit pun tidak mampu mengundang rasa ingin tahu. Ya, mungkin anime ini akan menjadi anime membosankan kalau kalian memang bosan. Yang selanjutnya ada anime Kimi no Tobi. Bercerita tentang Kino, seorang petualangan muda yang mengendarai sebuah sepeda motor yang mampu berbicara yang bernama Hermes. Keduanya berpetualang dan menjelajahi setiap budaya dan bertemu dengan orang-orang baru dari berbagai wilayah. Mereka berdua biasanya menghabisi waktu selama 3 hari di suatu wilayah tersebut. Ya, anime ini bisa dibilang sebagai anime keliling dunia. Ceritanya dimulai dengan karakter utama yang bernama Kino. Kino sangat menyukai dunia di mana manusia tinggal dengan damai dan aman. Kino memutuskan untuk mengelilingi dunia dan biasanya Kino akan tinggal di daerah tersebut selama 3 hari. Jika desa atau daerah tersebut sangat menarik, dia akan tinggal selama 5 hari lebih. Kino ditemani oleh sahabatnya yaitu Hermes. Hermes hanyalah sebuah sepeda motor, tapi bukan motor biasa. Hermes adalah motor yang bisa berbicara dan selalu dekat dengan Kino. Cerita di anime ini akan membuat kalian semua tercengang, di mana anime ini menceritakan bahwa dunia yang kita tempati ini sangatlah luas dan cantik.
Setiap daerah yang mereka kunjungi memiliki keunikan tersendiri. Ada suatu daerah yang memiliki teknologinya maju, ada kota yang membuat masyarakatnya saling membunuh satu sama lain. Anime ini juga menceritakan tentang persahabatan, di mana Kino dan Hermes selalu bersama setiap waktu. Itulah beberapa rekomendasi anime yang saya rekomendasikan kepada kalian. Ya, mungkin ada beberapa anime yang membuat kalian bosan. Tapi itu beberapa rekomendasi yang saya rekomendasikan kepada kalian untuk ditonton. Sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa makan. Bye.